Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan, keberkahan buat kita semua. Amin. Oke. Kali ini saya akan coba bahas saham-saham batubara dulu. Jadi seperti video sebelumnya saya bilang, kita saat ini fokus dulu sama saham-saham yang baik. Jadi kali ini saya bahas saham batubara pun saya pilih top 5-nya yang paling baik menurut saya, versi saya. Dan ini bukan ajakan untuk membeli atau apa ya, ini cuma sekedar membuka wacana. Selebihnya teman-teman coba cek dulu detailnya baru memutuskan mau beli atau tidak. Oke, kita akan bahas top 5 saham batubara, mana yang paling profitable sebenarnya. Kita coba cek harganya dulu masing-masing kayak apa ya. Kita pakai ABMM dulu coba. Ya harganya lagi koreksi sih. Nanti detail yang itunya saya bahas tersendiri di video yang lain lah. Mudah-mudahan sih ABMM lagi turun juga. Terus kita coba cek MBHP seperti apa. Wah, MBHP ini turunnya jauh banget bro. Oh, labanya lagi turun ya. Detailnya nanti saya akan coba bahas di dulu ya, di video yang lain satu persatu. Oke, MBAP terus BSSR nya. Ini MBAP sampai BSSR kalau nggak salah masih satu grup kalau nggak salah. MBAP BSSR masih cukup, harganya masih cukup terjaga sih, labanya juga masih bagus lah. Terus BSSR, PTBA juga lagi koreksi turun, labanya mengecil ya. Yang terakhir itu ada Adro. Ini Adro sebenarnya perusahaan batubara dengan aset terbesar kalau nggak salah. Adro masih terjaga sih labanya. Koreksinya nggak terlalu jauh lah. Oke, bagaimana caranya menilai profitable? Sebuah perusahaan dinyatakan profitable. Jadi kemampuan untuk mendulang profitnya tinggi. Paling gampang kita bisa dilihat dari guys statistiknya. Kita langsung ke arah bawah, kita lihat di net profit marginnya. Jadi perusahaan dengan net profit margin besar, sebenarnya paling simpel itu bisnis kita anggap potensial berjalan itu pada saat net profit marginnya sekitaran 10% ke atas. Jadi kalau ada sebuah perusahaan dengan net profit margin di atas 10%, itu berarti perusahaan tersebut mempunyai kemampuan untuk membuahkan profit usahanya jauh di atas rata-rata perusahaan yang lainnya. Kalau kita melihat itu, kita bisa lihat net profit margin dari Adro ini 25,95%. Jadi kalau dibilang Adro ini simpelnya seperti ini. Kalau modal Anda 100.000, Adro ini sanggup menorehkan keuntungan 25.950 perak. Simpelnya seperti itu. Jadi 25, hampir 26% dari modalnya dia torehkan jadi keuntungan. Net profit margin Adro ini besar banget. Kita coba cek yang lainnya ya.
kita coba bandingkan dari itu karena kita cuma mau menilai profitability-nya ya. Kita cek yang lainnya. PTBA kita coba cek. PTBA seberapa banyak NPM-nya? NPM dari PTBA 8,41. Jauh sekali dari Adro tadi yang sampai hampir 26 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan PTBA, PTBA lebih tidak profitable dibandingkan dengan Adro. Seperti saya bilang tadi, profitability kalau bisa tinggi dengan indikasi paling mudah NPM-nya kalau bisa 10% ke atas. Sementara ini untuk saat ini NPM dari PTBA 8,41. Kita coba cek yang lainnya coba dulu. BSSR berapa BSSR? Ini harusnya lumayan tinggi BSSR, 17,49% net profit marginnya. Ini sudah di atas rata-rata. Good, bagus. Makanya harganya masih cukup terjaga BSSR ini. Itu BSSR. Kita coba cek yang lainnya. MBHP. MBHP saat ini kemarin sih profitability-nya bagus. Kita lihat net profit margin MBHP saat ini 7,47. Ini nggak tahu apakah dia sedang ada proyek atau enggak, saya nggak tahu ya. Saat ini profitability-nya lumayan rendah di bawah yang seharusnya untuk MBHP ini. Biasanya lebih dari 10% yang MBHP ini 7,47%. Kadang itu perusahaan-perusahaan kayak gini kan belum tentu dia tidak menorehkan laba seperti seharusnya, tapi kemungkinan dia mengeluarkan budget yang lumayan untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Makanya nanti di video selanjutnya saya coba bahas satu persatu biar lebih detail. NPM MBHP saya bilang cukup jelek, hampir kayak seperti tadi kayak PTBA. Kita coba cek ABMM. ABMM ini sebenarnya salah satu perusahaan batubara yang dimiliki sama LKH ya. Wah, net profit marginnya 18,69%. Tinggi, good, bagus. Jadi kalau kita mencoba mencoba meliskan dari yang paling baik, kalau berdasarkan profitability-nya maka Adro paling baik daripada yang lainnya. Disusul ABMM, terus MBAP, terus MBAP, ABMM, terus BSSR itu 17, terus disusul PTBA 8,41 dan terakhir MBAP. Ini kalau berdasarkan rilis laporan terbarunya. Jadi sebenarnya MBAP kalau nggak salah biasanya net profit marginnya di atas 10% terus sih, cuma kurang tahu sekarang. Jadi kalau berdasarkan top 5 itu Adro yang merupakan perusahaan dengan profitability terbaik daripada yang lainnya, daripada 5 yang lainnya. Kalau mengacu yang lainnya, Adro juga perusahaan dengan aset paling tinggi. Adro. Total aset dari Adro itu 166 triliun. Asetnya paling besar. ABMM berapa ya? ABMM 34. Iya, Adro itu asetnya terbesar, perusahaan batubara dengan aset terbesar. Jadi kalau berdasarkan profitability-nya Adro jadi juaranya. Setelahnya itu ada ABMM, baru BSSR, baru PTBA, baru MBAP. Silakan nanti teman-teman coba cek sendiri seperti apa detailnya. Kalau mau coba memutuskan, paling tidak kalau kita berbasis pada profitability sebuah perusahaan, kita akan sedikit lebih aman. Apalagi saham-saham batubara ini saham-saham dengan
dividen yang lumayan tinggi. Jadi teman-teman tertolong, kalaupun minus tertolong dari dividen yang tinggi, ditambah dengan kalau teman-teman memilih saham dengan profitability terbaik, paling nggak teman-teman terjaga untuk lebih aman investasi pada saham tersebut. Itu sih kalau menurut saya ya. Silahkan cek detailnya lagi, baru teman-teman putuskan mau membeli atau tidak. Oke, mudah-mudahan saya bisa bahas satu persatu masing-masing saham top 5 tadi, biar lebih enak untuk jadi acuan teman-teman untuk membeli atau tidak. Itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.